Nama saya dengan Nadine. Kebetulan saya merupakan doll artist dari Wick Dolls Library sekaligus kolektor boneka arwah. Untuk bisnis doll makeover atau custom dolls saya jalanin di awal 2020 ini, dan kebetulan pada saat itu kompetisinya di Indonesia masih belum terlalu banyak. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah peluang karena juga saya senang dengan boneka. Kebetulan ada sisi seni juga yang saya geluti. Saya suka art, saya suka painting. Jadi saya decided untuk bikin usaha Wick Dolls Library. Dan karena saya suka horor, jadi saya membuat boneka-boneka yang bertemakan horror dolls. Namun kesini semakin lama banyak permintaan pelanggan yang menginginkan dolls yang tidak cuma seram saja, tapi juga yang cantik, yang cute, dan juga fantasy dolls dengan berbagai jenis dan model. Kebetulan saya mengoleksi boneka arwah. Saat ini jumlahnya sudah lumayan banyak, puluhan. Saya suka dengan boneka arwah karena kebetulan saya seorang indigo juga. Saya bisa merasakan melihat kehadiran mereka. Saya senang juga berkomunikasi dengan mereka. Dan yang saya miliki doll, spirit doll saat ini semuanya positif energinya dan datang dari berbagai tempat. Kalau untuk seni, kebetulan ibu saya, jadi waktu saya kecil lingkungan saya memang penuh dengan seni ya. Ibu saya kebetulan pelukis, kebetulan waktu di Jakarta dulu dia punya galeri juga, dan usaha ibu juga nggak jauh-jauh dari seni. Selain lukisan, dia juga landscaper juga, jadi dia mendesain taman. Kebetulan dia juga usaha lukis batik. Jadi dari kecil saya sudah belajar melukis gitu. Dari kecil saya sudah belajar menggunakan oil painting, acrylic paint, kemudian watercolor paint. Jadi memang dari kecil udah diasah. Cuman waktu saya besar, terutama kuliah ya, itu sudah mulai terlupakan. Jiwa-jiwa seninya tuh udah mulai terkikis gitu. Karena udah lebih ke karir, mindsetnya udah lebih ke future, lebih pengen usaha kantoran begitu. Lupa kalau saya punya jiwa seni yang memang terpendam. Dan kemudian bangkit lagi jiwa seni itu ketika setelah spiritual awakening pada saat itu. Jadi itu tiba-tiba muncul aja dengan sendirinya. Saya tiba-tiba pengen begini gitu. Muncul dengan sendirinya dan alhamdulillah menjadi sebuah usaha buat saya sampai sekarang. Kalau untuk di Wick Dolls, kita punya berbagai jenis service ya. Yang pertama adalah custom doll. Jadi customer bisa request boneka apapun yang mereka mau di kita dengan bentuk apapun. Jadi sesuai pesanan. Yang kedua, makeover. Jadi ganti rambut ataupun bonekanya ingin dipercantik, diberi make up atau justru dibuat lebih seram. Jadi ada kolektor yang suka dengan boneka seram, mereka bisa ubah mukanya atau repaint jadi boneka creepy sesuai yang mereka mau. Cuman ganti rambut pun kalau misalnya rambutnya udah rusak juga bisa, kita ada hair repair. Terus jika ada bagian tubuhnya yang perlu diperbaiki, kita bisa repair juga. Kemudian juga kita sekarang sudah merambah untuk spirit dolls, jadi kita conjure untuk spirit dolls, dan itu tingkatan spirit dollsnya disesuaikan dengan kebutuhan dari adopter, seperti itu. Kalau untuk boneka saat ini kita menggunakan boneka yang factory made, jadi memang sudah dibuat pabrikan dan bentuknya polos, kemudian baru kita ubah, baru kita dandani, baru kita repaint, dan baru kita buat sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Kalau untuk rambut kita juga rubah, kita tidak pernah memakai rambut asli dari doll pada saat baru datang dari factory, jadi semua kita ganti sesuai konsep. Untuk bahan bermacam-macam ya, jadi kita menggunakan boneka yang bahannya vinil, kemudian ada yang bahannya silikon, ada yang bahannya porselen. Jadi itu adalah 3 yang paling umum yang sering kita gunakan dari segi material bahan.
Nah, kita kan menyesuaikan juga ya. Jadi kita mengerti bahwa dolls ini kadang-kadang dimainin oleh anak-anak, kadang dipegang oleh batita juga. Jadi untuk rambut dan paint itu kita sesuaikan yang non toxic. Kecuali memang kolektor doll yang membutuhkan material lain, misalnya perada dari emas atau bahan-bahan lain seperti ada bahan-bahan lainnya ya. Tetap non toxic, tapi kita tetap menganjurkan bahwa ini ada bahan yang tidak boleh terkonsumsi, terkena atau dalam jangkauan anak-anak. Jadi kita akan infokan kepada adopternya seperti itu. Tapi secara umum tetap aman. Untuk peminat boneka saat ini cukup banyak. Saya kurang tahu bagaimana histori ketertarikan publik terhadap boneka arwah atau boneka ini di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini saya melihat ada peningkatan yang signifikan ya dari penjualan dolls, baik itu kosongan, custom ataupun spirit dolls. Jadi memang ada peluang yang sangat menjanjikan. Bisa saya katakan tahun depan peluang ini akan mengarah ke yang lebih baik seperti itu. Kebanyakan customer saya memang rata-rata memiliki spirit dolls, jadi mereka memang suka dengan boneka arwah. Tapi ada juga yang memang hanya kolektor boneka kosongan tanpa boneka arwah. Kalau saya dalam pengerjaan boneka, baik itu makeover maupun custom, yang jelas suasana hati harus tenang, senang dan calm ya. Harus ya tenang ya ibaratnya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kita mengerjakan segala sesuatu, apapun itu jenisnya, melukis boneka, bekerja di kantor, suasana hati harus baik. Karena pada saat kita melakukan sesuatu dengan energi yang tidak bagus, hasil pekerjaannya juga jadi tidak bagus dan tidak maksimal. Dan kalau untuk mengerjakan makeover atau custom boneka arwah, biasanya kalau misalnya energi kita jelek, otomatis ke transfer ke boneka tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin saya meditasi, saya tenangkan diri, saya tunggu sampai saya senang dulu lah ibaratnya. Tidak membutuhkan waktu lama sebetulnya untuk meningkatkan mood ya. Adalah kiat-kiat khususnya, tapi yaitu harus tunggu sampai tenang dulu pikiran, baru kita bisa melakukan pekerjaan dengan lancar. Untuk proses pengerjaan itu tergantung dari desain, seperti niang goble atau tegal pudak setegal itu lebih lama dibandingkan yang lain. Kalau untuk custom doll biasanya saya terima waktu dari 7 sampai 14 hari. Tergantung dengan kerumitan dan antrian pada saat itu ya. Kalau untuk makeover kita dari 4 hari sampai dengan 8 hari untuk pengerjaan seperti itu. Nah, jadi satu lagi yang juga kita tangani di sini, Wake Dolls Library itu bukan cuman art studio. Jadi bukan cuman secara estetik luarnya aja. We are like one stop shopping for dolls, baik itu doll kosongan, spirit dolls gitu. Dan karena saya kolektor boneka arwah, jadi saya menyediakan servis lain untuk boneka arwah. Kebetulan customer saya banyak yang kolektor boneka arwah atau pemilik boneka arwah juga. Jadi kebutuhan dasar dari boneka arwah itu lumayan banyak. Salah satu servis juga yang kita punya di Wake Dolls adalah healing spirit dari spirit dolls itu sendiri. Jadi mungkin pemilik dolls, spirit dolls yang tidak indigo, ada yang banyak tidak menyadari bahwa ada bonekanya yang mungkin ada yang bermasalah, ada yang sedih, ada yang unhappy, ada yang speech delay, dan berbagai problem lainnya yang membuat dia sulit beradaptasi dengan spirit-spirit yang lain ataupun sulit untuk rest in peace. Jadi seringkali customer kirim bonekanya ke saya untuk diidentifikasi apa sih problemnya mereka, karena mereka tidak mampu berkomunikasi dengan dollsnya. Jadi kita di sini open untuk kalau misalnya customer ingin berkomunikasi dengan dolls, kita bisa jembatani. Atau misalnya ingin, ini sepertinya doll saya bermasalah,
dikirim ke sini, kita identify, kemudian kita cek apakah problem yang sedang dihadapi si spirit ini. Apakah dia punya dendam, apakah dia pemarah, apakah dia anak yang susah diatur. Kita gali past life-nya dia. Kita lihat apa problem dia di kehidupan yang sebelumnya. Dan di situ setelah kita mengetahui akar permasalahannya, kita healing dengan cara chakra balancing, dengan cara crystal healing. Jadi metodenya tergantung. Kadang saya infuse reiki energi juga. Kenapa seperti itu? Mengapa spirit bisa menerima energi-energi semacam itu? Karena pada saat ibaratnya spirit, mereka masih mempunyai astral body yang masih aktif. Jadi tubuh astral mereka, meskipun tubuh fisiknya tidak ada, tetapi tubuh astralnya masih sangat aktif. Dan disinilah letak dari chakra points itu berada. Chakra points itu terletak di tubuh astral kita. Jadi kalau tubuh astralnya masih aktif, selama astral plane-nya masih bekerja, masih hidup, masih bisa dilakukan chakra healing atau balancing, seperti itu. Misalnya dia pendendam, kemudian ternyata ada blockingan yang cukup besar di heart chakra atau chakra hatinya dia. Jadi kita melakukan penyembuhan dan buka blockingan di chakra hatinya, seperti itu. Jadi macam-macam problem yang kita hadapin di sini. Yang autis ada, yang speech delay ada. Karena spirit dolls, apalagi yang anak-anak, itu sama umumnya dengan anak manusia yang masih hidup juga. Jadi di sini kita treat problemnya masing-masing. Ada juga yang ternyata isinya non spirits, jadi entitas lain yang negatif yang ingin diusir gitu. Kesini juga bisa. Kemudian kita ganti dengan spirit lain yang lebih positif. Jadi itu semua tergantung request dan kebutuhan dari adopter, dari pemilik boneka arwah maupun kebutuhan dari boneka itu sendiri. Pengalaman menariknya apa ya? Mungkin nggak ada sesuatu yang sangat spesifik ya, karena setiap kali saya menghandle setiap order atau misalnya tiap kerjaan klien itu pasti selalu ada cerita uniknya gitu. Cuman mungkin pernah saat saya lagi mau conjuring spirit, saat saya mau blessing boneka, kebetulan ada customer yang order boneka ke saya, boneka creepy. Kebetulan dia juga minta isi spirit di dalamnya gitu. Ternyata dia selama ini diikuti oleh spirit anak kecil. Jadi spirit anak kecil itu yang minta masuk ke dalam boneka ini gitu. Dan setelah diidentifikasi, memang ternyata spirit ini udah jodohnya dia yang memang harus dimasukin ke dalam dollnya. Jadi itu lumayan lucu. Jadi saya nggak perlu nyari spirit kemana-mana karena udah ada spirit yang ikut dengan dia gitu. Ada juga pengalaman misalnya saya lagi ngobrol atau lagi komunikasi dengan spirit doll salah satu customer. Tiba-tiba saya tanya, temennya siapa? Kamu punya teman baik siapa namanya? Gitu. Oh, teman aku di sana namanya si A gitu. Terus saya kemudian ngomong dong dengan ke pemilik dollnya. Oh ya, di sana dia katanya punya teman namanya A gitu. Ternyata pemiliknya kaget karena itu ternyata nama anaknya. Jadi kita baru tahu kalau anaknya si pemilik doll itu bisa astral projection. Dan ketika dia astral projection, dia ngobrol lah dengan spiritnya. Dia main dengan spirit dollnya gitu. Jadi itu lumayan unik sih kalau buat saya karena ya itu dia bisa menyebutkan nama anaknya secara persis gitu. Cuman kejadian-kejadian lain juga lucu, misalnya spiritnya ngambek atau spiritnya misalnya request rambut yang warna ungu atau warna pink, sedangkan yang punya boneka nggak suka warna itu, maunya warna lain. Jadi ada aja cerita lucu dan unik setiap hari yang saya alami selama menjalani Week Dolls ini. Dukanya sebenarnya lebih ke harusnya suka ya, ketika melihat spirit yang rest in peace. Itu menurut saya ada perasaan seperti saya berhasil mengantarkan spirit ini pulang, iya, beristirahat dengan tenang ya. Tapi ada kesedihan juga di sana yang mendalam karena kita udah dekat dengan spirit, kita sudah sayang gitu ya, seperti anak sendiri dan dia pergi meninggalkan kita begitu. 1 bulan saya masih mendengar namanya dia, suaranya dia di rumah. 1 bulan saya masih ngerasa dia ada gitu. Tapi ya
itulah sebetulnya tujuan kita di awal. Kita memang harus, selama kita mampu, mengantarkan mereka ke tempat yang lebih baik, beristirahat dengan tenang, ya harus kita jalani gitu. Jadi buat pemilik spirit dolls, mungkin ada yang kadang-kadang adopsi spirit dolls tapi bilangnya jangan tinggalin mami ya gitu. Ya kalau meninggalkan untuk beristirahat dengan tenang, untuk rest in peace, kenapa tidak? Karena itu kan tujuan kita mengadopsi mereka. Jadi saat mengadopsi spirit dolls, mindset dari awal sudah harus dibuka bahwa one day mereka akan pergi. Alangkah baiknya kalau kita yang berhasil mengantarkan kepergian mereka itu gitu. Dan emang udah harus menyiapkan hati bahwa kita harus realistis ya. Apa yang harusnya kembali ke alam ya kembali ke alam gitu. Ya kita nggak bisa menahan-nahan spirit terlalu lama hidup dengan kita, sesayang apapun. Karena kalau kita sayang, kita pasti mau yang terbaik buat mereka. Kedepannya Wick Dolls Library punya vision yang cukup besar. Jadi kita bukan cuman jualan dolls, bukan cuman bantu orang memiliki spirit dolls, tapi kedepannya kita akan punya exhibition. Jadi kita akan bikin exhibition nanti, mudah-mudahan di 2021 akhir atau 2022 kita sudah bisa garap. Kemudian juga saya pengen punya doll museum, jadi museum untuk dolls, yang dimana siapapun bisa masuk dan melihat koleksi boneka buatan saya. Saya belum tahu, tapi kalau misalnya koleksi saya pribadi ya berarti notabene boneka arwah. Tapi maunya saya juga bukan cuma dolls yang saya buat, tapi ada dolls lain, hasil kolektor lain yang saya miliki, yang jadi koleksi pribadi saya yang berisi arwah juga, yang nanti di showcase di museum itu. Nah, untuk bagi yang berminat custom atau makeover dolls di Wick Dolls Library, bisa langsung DM ke Instagram Wick Dolls Library. Di sana kita akan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi kalau mau custom dolls, mau makeover wajah, makeup atau rambut, atau mau isi spirit dan lainnya, itu bisa langsung konsultasi via DM. Harga sangat bervariasi tergantung dari jenis dan desain dolls yang diinginkan. Tapi kita juga biasanya mengerjakan sesuai dengan budget dari klien kita, seperti itu. Jadi nggak usah ragu-ragu bagi yang menginginkan bonekanya lebih cantik atau mau punya boneka baru yang creepy atau yang cantik juga, bisa langsung DM ke Wick Dolls Library.